Karena marah, Dewi kemudian memakai piyamanya dan meninggalkan Tuan Sultan yang masih duduk terdiam di pinggir kasurnya. Dewi masuk ke kamar Laras dan memeluknya. "Mbak Laras." Laras terlihat bingung dengan sikap Dewi yang tiba-tiba memeluknya sambil menangis. "Dewi, kenapa kamu menangis?" "Loh, kenapa kamu kesini? Bukannya Mas Sultan bersamamu?" Dewi berkata, "Itu sebabnya aku kesini, Mbak." Laras tampak kaget. "Mas Sultan tidak di kamarmu?" "Ini benar-benar keterlaluan." Dewi berkata, "Dia ada di kamarku, Mbak." Laras nampak bingung. "Kalau dia ada di kamarmu, kenapa kamu kesini? Dan kenapa kamu menangis, Dewi?" Dewi kemudian duduk. "Mas Sultan sudah tidak mencintaiku lagi, Mbak." Laras mendekati Dewi dengan mata lebar. "Hah? Yang benar, Dewi? Dia mengatakan hal itu padamu?" "Ini pasti semua karena Nirmala." Dewi kembali berkata, "Dia tidak mengatakannya, Mbak. Tapi aku tahu, saat ini dia tidak lagi mencintaiku. Dia tak lagi mau menyentuhku, Mbak." Kali ini Laras tidak mengatakan apapun. Dia hanya seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian dia berkata, "Sabar, Dewi. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Masalah Mas Sultan kita akan pikirkan nanti." Dewi pun kembali ke kamarnya. Tuan Sultan masih dalam posisi duduk di tempatnya semula. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Lamunannya terhenti ketika Dewi merebahkan tubuhnya di sampingnya. Dia kemudian berbalik dan berkata, "Dewi." Tetapi Dewi diam saja. Dewi pura-pura tidur dengan memejamkan matanya. Keesokan harinya ketika Dewi membuka matanya, dia tak melihat Tuan Sultan di sampingnya. Dia pun mencarinya ke kamar mandi. Tuan Sultan juga tidak ada. Dia kemudian ke kamar Laras. "Mbak, apakah Mas Sultan di sini?" Laras tersenyum lalu berkata, "Ya ampun Dewi, Mas Sultan kan tidur di kamarmu. Pagi-pagi begini, masa iya ke kamarku?" Lalu Dewi berkata, "Tapi Mbak, saat aku bangun, Mas Sultan sudah tidak ada di kamarku." Laras kemudian berkata, "Lalu kenapa mencarinya di sini? Kenapa tidak mencarinya di kamar Nirmala?" Dewi kemudian terlihat marah. Tanpa mengatakan apapun dia keluar dari kamar Laras. Dewi berjalan menuju kamar Nirmala dan ternyata benar, Tuan Sultan berada di sana sedang menggendong bayinya. Sementara Nirmala baru saja selesai menyisir rambut panjangnya. Dewi kemudian masuk dan berkata, "Oh, jadi ternyata Mas Sultan ada di sini. Sepagi ini kamu kesini, Mas. Bahkan kamu tidak menungguku bangun." Tuan Sultan dan Nirmala terlihat kaget dengan kedatangan Dewi. Tuan Sultan kemudian berkata, "Maaf Dewi, saat aku bangun, kamu terlihat sangat lelap. Aku tidak tega membangunkanmu."
Aku segera ke sini untuk menjaga Arya, karena pagi-pagi biasanya Nirmala mau mandi. Dewi kemudian berkata dengan sedikit nada tinggi, "Sudahlah Mas, aku sudah bosan mendengar semua alasanmu. Bilang saja kamu tidak bisa jauh dari Nirmala, iya kan?" Tuan Sultan memberikan Arya kepada Nirmala lalu berkata, "Ya ampun Dewi, apa yang kamu pikirkan?" Dewi kemudian membuang muka. Lalu Laras datang dan berkata, "Ada apa ini Mas? Kenapa Dewi teriak-teriak?" Tuan Sultan berkata, "Dewi salah paham Laras. Aku kesini untuk menjaga Arya, karena Nirmala mau mandi." Laras mendekati Dewi. "Dewi, kamu tidak boleh salah paham begitu. Kamu dengar sendiri kan apa yang dikatakan Mas Sultan?" Dewi tak mengatakan apapun. Lalu Laras melanjutkan perkataannya. "Nirmala, aku punya saran. Semoga kamu bisa menerima saranku ini. Kalau Mas Sultan bersama Dewi ataupun aku, sebaiknya kamu panggil pelayan untuk menjaga Arya ketika kamu sedang sibuk." Nirmala tertunduk dan mengangguk. Lalu Tuan Sultan berkata, "Laras, ini bukan salah Nirmala. Aku sendiri yang ingin kesini untuk menjaga Arya." Laras mendekati Tuan Sultan. "Mas, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Aku mengerti, Mas Sultan ingin selalu bersama Arya. Tapi Mas Sultan juga harus memikirkan aku dan Dewi." Kali ini Tuan Sultan tertunduk mendengar perkataan Laras. Lalu Laras memanggil salah satu pelayan ke kamar Nirmala. "Pelayan, mulai sekarang kamu bertugas membantu Nirmala menjaga bayinya. Jika tidak ada perintah untukmu keluar dari kamar ini, maka tetaplah di sini." Pelayan yang selalu menunduk ketika di hadapan mereka itu berkata, "Baik, Nyonya." Sejak saat itu, Tuan Sultan tidak ke kamar Nirmala ketika jadwalnya bersama Laras ataupun Dewi. Laras dan Dewi sangat bahagia, karena kini Tuan Sultan bisa mereka kuasai kembali. Meski tak seutuhnya, karena walaupun Tuan Sultan bersama mereka, tetapi hati dan pikiran Tuan Sultan bersama Nirmala dan Arya. Suatu saat di tengah malam, badan Arya terasa panas. Pelayan yang menemani Nirmala membangunkan Nirmala. "Nyonya, Nyonya bangun." Dengan mata yang terasa berat, Nirmala berusaha membuka matanya. "Ada apa?" Pelayan itu berkata. "Badan Tuan Arya panas, Nyonya." Mendengar hal itu, Nirmala langsung bangun dan menggendong Arya. Dan memang benar, badan anak Nirmala terasa sangat panas. Melihat Nirmala terlihat sedih dan bingung, pelayan itu hendak berlari keluar. Namun Nirmala kemudian mencegahnya. "Ayu, mau kemana?" Pelayan itu bernama Ayu. Dia berkata, "Saya akan memanggil Tuan, Nyonya." Nirmala kemudian berkata, "Jangan Ayu, saat ini Tuan Sultan bersama istrinya yang lain. Kita tidak boleh mengganggunya."
Ayu kembali berkata, "Tapi Nyonya, Tuan Arya sedang sakit." Nirmala terdiam sejenak, lalu kembali berkata, "Tidak apa-apa Ayu, bisakah aku meminta tolong? Kamu pergi ke dapur dan mengambil air untuk mengompres badan Arya." Ayu berkata dan mengangguk, "Tentu bisa Nyonya, saya akan ambilkan." Saat Ayu masuk ke dapur, dia melihat Dewi berada di dapur sedang meminum air putih. Lalu Ayu berkata, "Nyonya, apakah Tuan Sultan bersama Nyonya?" Dewi berkata dengan nada heran, "Ada apa? Kenapa kamu menanyakan Mas Sultan?" Sebenarnya Ayu tidak ingin mengatakan soal kondisi Arya pada Dewi, tetapi karena merasa khawatir, dia pun mengatakannya. "Begini Nyonya, sebenarnya Nyonya Nirmala melarang saya mengatakan hal ini. Tapi jika saya tidak mengatakannya, saya khawatir hal buruk terjadi." Dewi dengan wajah penasaran berkata, "Sebenarnya ada apa Ayu? Kenapa bicara berbelit-belit begitu?" Ayu pun berkata, "Begini Nyonya, saat ini Tuan Arya sedang sakit. Badannya sangat panas. Saya kesini mengambil air untuk mengompres badan Tuan Arya. Jadi, tolong sampaikan kepada Tuan Sultan tentang keadaan Tuan Arya Nyonya." Mendengar perkataan Ayu, Dewi diam-diam tersenyum lalu berkata dalam hati, "Wah, ternyata anak Mas Sultan dan Nirmala saat ini sedang sakit. Ini berita yang bagus. Aku harap dia mati saja."